Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Babe Abdul Hadi Show, di mana channel kita selalu membahas tentang pengobatan kesehatan dan supranatural. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Walaupun ini dianggap terlambat karena di penghujung daripada bulan Syawal, namun kata pepatah mengatakan tidak ada kata lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya menyadari bahwa dengan YouTube saya ini mungkin banyak yang tersinggung, banyak yang kecewa, banyak yang tidak puas dan sebagainya. Tentunya ini merupakan kesalahan saya, dan saya dengan tulus ikhlas minta maaf lahir dan batin. Namun tidak ada tujuan saya untuk menyakiti hati orang. Pemirsa dan teman-teman semuanya, kebetulan saya dapat japrian banyak sekali yang tentang pengamalan ilmu, terutama ada ilmu hijab. Ada yang bertanya, Pak, apakah saya bisa membalikkan santet orang dengan hijab ini? Namun yang banyak ini kelihatannya hijab makrobi, karena hijab makrobi ini pendek, cuma agak rumit cara mengamalkannya. Yang perlu kita ketahui adalah perbedaan antara hijab ilmu asma kemudian ilmu al-hikmah. Ini tiga. Yang perlu kita ketahui pertama adalah ilmu hikmah adalah ilmu yang bacaannya bisa sholawat, bisa ayat Quran, bisa doa, bisa asma Allah. Ada asma husna yang 99, kita tarik beberapa asma, kemudian kita amalkan. Ini dinamakan ilmu hikmah, sesuai dengan tujuan dan keinginan masing-masing. Contohnya, kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah, maka perbanyak membaca ya Nasir, ya Nasir, ya Nasir, dan sebagainya. Sedangkan hijab ini adalah kumpulan bacaan, bisa terdiri ayat Quran, doa, namun dirangkum dalam bacaan yang panjang. Dan fungsi daripada hijab ini adalah memancarkan energi yang sangat luas. Ya, contohnya kalau kita seseorang tokoh masyarakat mengamalkan, maka dia bisa mengamankan ini lingkungan yang luas, bisa radius sampai 1 km dari tempat tinggalnya. Dan namanya hijab ini dia tidak bisa person, ya. Mau dia menghadapi seseorang kemudian dia baca hijab ini nggak bisa, karena terlalu panjang bacaan hijab. Maka hijab ini hanya berfungsi ini sebagai benteng. Nah, ada kalanya itu sebagai kewibawaan, ada kalanya sebagai pengasihan. Namun radiusnya sangat meluas. Namun tidak bisa berfungsi secara person, secara pribadi. Umpamanya dia menghadapi perampok, begal dan sebagainya, dia nggak bisa menggunakan hijab dengan membaca ini. Nah, oleh karena itu maka perbedaan apabila kita ingin mengamalkan hijab, maka kita ada niatin untuk ruang lingkup yang luas. Ya, jadi umpamanya seseorang dia sebagai kepala desa, kepala sekolah, kemudian kepala madrasah, tokoh masyarakat dan sebagainya, maka sangat diperlukan dia mengamalkan namanya hijab, ya, hijab. Sedangkan bagi seseorang yang bebas seperti saya ini saya lebih cenderung mengamalkan ini namanya ilmu asma. Ilmu asma itu seperti ya Latif, ya Allah, ya Nasir, ya Wakil, dan sebagainya. Dan hijab tetap saya amalkan karena kita punya jamaah wirid. Jadi hijab tetap saya amalkan. Kemudian saya juga untuk keseharian kemana saya pergi ini yang saya amalkan itu adalah ilmu asma. Kemudian perbedaan bagaimana ilmu hikmah dan ilmu al-hikmah. Mungkin pemirsa sering mendengar dengan ilmu al-hikmah. Ilmu al-hikmah ini sebenarnya termasuk dalam bidang ilmu hikmah. Namun ini adalah hanya
bisa kita dapatkan ilmu al-hikmah ini di perguruan ilmu al-hikmah atau perguruan al-hikmah. Karena selain di luar ini tidak bisa, sebab bacaan daripada ilmu al-hikmah ini sudah dibakukan oleh perguruan al-hikmah yang berpusat di Cisoka, Banten, Tangerang atau Tangerang, Banten ya. Jadi dengan demikian pemirsa dan teman-teman ini silakan memilih. Ini di YouTube saya sudah banyak ya. Mau hijib boleh, mau asma al-asma ilmu hikmah boleh. Kemudian al-hikmah ini memang harus ada syarat tertentu. Namun untuk solusinya saya kasih namanya hijib al-hikmah. Nah, dengan demikian pemirsa teman-teman ini tidak ada pertanyaan lagi kenapa kita harus membalikkan santet seseorang. Dan kemudian untuk membalikkan santet seseorang ini sebenarnya bukan membalikkan, tapi adalah kita memohon kepada Allah agar kejahatan yang dilemparkan kepada kita balik kepada dirinya sendiri. Jadi bukan membalikkan santet. Jadi, dengan kita membaca ya manin takomna ya syadidal batshi, ini adalah biasanya untuk mengembalikan kejahatan orang kepada kita, sedangkan hukumannya kita terserah kepada Allah karena dia berjahat kepada kita. Kita mohon kepada Allah keadilan, bagaimana kalau dia ingin menyakiti seseorang, bagaimana merasakan sakitnya orang yang mau disakiti itu. Mungkin pemirsa sementara ini yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah pemirsa harus paham kalau kita mengamalkan hijab ini berarti posisi kita seperti apa. Kalau posisi kita sebagai tokoh masyarakat, kemudian sebagai kepala sekolah, kepala madrasah, kemudian kepala desa dan sebagainya yang punya masa, ini lebih baik kita punya hijab karena untuk menundukkan orang. Hijab ini kan fungsinya untuk kewibawaan, kemudian untuk penaklukan, untuk pengasihan, untuk keselamatan. Jadi fungsi daripada hijab. Jadi hijab ini bukan untuk mengembalikan santet orang, sedangkan untuk mengembalikan kejahatan orang ini dengan ilmu asma yang namanya, yang bacaannya adalah ya manin takomna ya syadidal batshi. Ini caranya seperti itu. Jadi ibaratnya kita mau ke Jakarta ini, mau naik kereta api, mau naik pesawat, apa naik bus. Nah ini harus kita sesuaikan dengan kondisi keadaan kita. Kalau kita banyak uang mungkin naik pesawat lebih cepat. Kalau kita mau pas-pasan, mendingan kita naik kereta api ekonomi. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau kita memaksakan diri kita melihat keampuhan daripada hijab ini, kadang-kadang orang terpengaruh. Saya mengapakan hijab saja. Nah ini kadang-kadang kita ini menampung energi yang datang dari hijab ini kadang-kadang nggak kuat. Efeknya apa? Efeknya pertama kita mudah sakit, kita menjadi lemah. Kemudian kita ada juga hijab yang sifatnya keras ini bisa mempengaruhi ekonomi kita. Artinya kita mau usaha apa tuh selalu gagal dan sebagainya. Jadi ini yang harus kita tempatkan pada porsi masing-masing. Demikian pemirsa dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa lebih jelas. Dan kalau kurang jelas ini bisa hubungi saya ke nomor 08 22 23 23 9997. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.